Microscope adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer ketelitiannya dapat mencapai 0,01 mm. Bagian dan fungsi mikrometerskop. Yang pertama yaitu bingkai. Bingkai merupakan bagian dari mikrometerskop yang berbentuk seperti huruf C. Bingkai terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. Yang kedua yaitu poros tetap. Poros tetap merupakan bagian mikrometerskop yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Yang ketiga yaitu poros geser. Poros geser adalah bagian dari mikrometerskop yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser sesuai dengan ukuran benda yang sedang diukur. Yang keempat yaitu pengunci. Pengunci adalah bagian dari mikrometerskop yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak, sehingga pengawat bisa melihat hasil pengukuran. Yang kelima yaitu pemutar. Pemutar adalah bagian mikrometerskop yang berfungsi untuk memutar ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Yang kelima yaitu skala Nonius. Skala Nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala Nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa kamu temukan pada penggaris, mistar, atau meteran karena nilainya sangat kecil. Yang terakhir yaitu skala utama. Nah, skala utama ini adalah bagian yang sering kamu lihat saat menggunakan mikrometerskop. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Misalkan kita akan mengukur ketebalan lempengan logam misalkan saja. Nah, lempengan logam itu akan kita letakkan di sini, kemudian ini kita tendangkan dan ini nanti berfungsi untuk mengunci. Ketika ini kita gerakkan, ini nanti akan mengunci sehingga poros ini tidak bergerak-gerak lagi. Selanjutnya kita tinggal membaca skalanya. Skala itu akan terbaca di daerah ini. Kita perbesar supaya lebih jelas. Di sini akan terlihat skala yang terbaca. Kalian juga bisa menggunakan bantuan ini dengan menggunakan kaca pembesar atau mungkin dengan loop. Berikutnya, nah bagaimana membaca skala ini? Seperti kalian ketahui bahwa ini yang horizontal, ini adalah skala utamanya, di mana setiap jarak satu strip ini adalah setengah milimeter. Ya, kalau ini kita hitung, maka ini adalah 0,5
1,5. Skala utamanya ini adalah 1,5 mm terbacanya. Ada kelebihan di sini. Nah, kelebihan ini nanti kita baca pada skala nonius, yaitu pada skala nonius yang berimpit dengan garis horizontal ini. Nah, kalau kita lihat bahwa pada skala nonius ini terbaca di sini ada 10, di sini ada 15, sehingga kalau kita baca 10, 11, 12, sehingga ada 12 skala pada nonius. Karena masing-masing skala tadi di depan sudah kita jelaskan, yaitu 0,01 mm, maka pada skala nonius akan terbaca 0,12 mm, sehingga nanti hasil pengukurannya yang kita tuliskan adalah 1,5 mm ditambah 0,12 mm. Kita akan mendapatkan 1,62 mm. Nah, penyimpangannya karena aturan yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, ini nanti adalah setengah dari skala terkecil. Karena tadi skala terkecilnya adalah 0,01 mm, maka setengahnya adalah 0,005 mm. Dengan demikian nanti penulisannya untuk pengukuran sekali yaitu 1,62 plus minus penyimpangannya setengah skala terkecil 0,005. Mikrometroskop merupakan alat yang memiliki ketelitian 0,01 mm. Dalam penggunaannya, alat ukur yang satu ini harus selalu dikalibrasi sebelum kita melakukan pengukuran pada sebuah benda. Hal ini sangatlah diperlukan guna mencegah kesalahan dan penyimpangan nilai ukur yang efeknya bisa menimbulkan kerugian karena terjadi salah ambil keputusan akibat ukuran yang salah. Oleh karena itu, setiap kali kita akan menggunakan mikrometroskop atau alat ukur presisi lainnya, kita perlu melakukan kalibrasi ulang alat tersebut sebelum digunakan. Namun, sebelum melakukan kalibrasi, kita perlu melakukan beberapa persiapan alat dan kebutuhan kalibrasi. Berikut persiapan sebelum kalibrasi mikrometroskop. Yang pertama, periksa seluruh kondisi dan fungsi dari mikrometer, baik dari karat, macet, longgar, oblak atau terdapat komponen yang rusak. Sebaiknya gunakan mikrometer stand atau dudukan mikrometer untuk melakukan kalibrasi mikrometer agar kalibrasi bisa dilakukan secara akurat. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan kalibrasi yaitu yang pertama, kain bersih untuk membersihkan kontak antara poros tetap dan poros geser. Yang kedua yaitu kunci mikrometer untuk memutar skala utama dan pemutar saat melakukan kalibrasi. Yang ketiga yaitu setting rod, sebuah batang ukur yang memiliki ukuran tetap sesuai dengan nilai yang tertera pada batang tersebut. Ukuran dari batang tersebut memiliki macam-macam, mulai dari 25 mm, 50 mm, dan 75 mm yang umumnya disediakan sesuai dengan ukuran mikrometer yang ada.
Langkah yang pertama yaitu posisikan mikrometer pada posisi 0. Yang kedua, geser pengunci ke posisi mengunci. Yang ketiga, ambil kunci mikrometer dan pilih kunci yang paling besar. Yang keempat, pasang kunci mikrometer pada bagian skala utama, yaitu masukkan pada kunci lubang yang ada di badan skala utama. Yang kelima, geser ke atas atau ke bawah kunci mikrometer untuk mengatur garis 0 pada skala utama agar bisa bertemu dan segaris dengan garis 0 pada skala nonius. Yang keenam, posisikan kedua garis pada skala nonius dan skala utama agar bertemu dalam satu garis lurus. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai materi micrometer screw yang menjadi pokok bahasan dalam video ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Maka dari itu saya mohon maaf dan terima kasih.